Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Adua Belita dari Prodi Pendidikan Ekonomi, nomor induk mahasiswa 1872250016, dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UMKM, Ibu Sintia Anissa Rahman Putri, SPD MPDE. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan UTS. Pertanyaan pertama, jelaskan sumber-sumber pendanaan koperasi dan UMKM. Di antara sumber tersebut, yang mana paling menguntungkan? Sumber-sumber pendanaan untuk modal usaha UMKM, yang pertama ada tabungan sendiri. Pendanaan UMKM ini berasal dari dana pribadi. Tak hanya tabungan saja, penjualan aset pribadi pun dapat kamu lakukan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha UMKM. Umumnya, investasi pribadi mutlak diperlukan. Kebanyakan UMKM di Indonesia pasti menggunakan sumber pendanaan ini untuk modal usaha UMKM awal. Yang kedua, ada bantuan dana dari pemerintah. Modal usaha UMKM. Perkembangan UMKM di Indonesia mendapat dukungan penuh dari pemerintah karena keberadaannya mampu mendongkrak perekonomian nasional. Salah satu bentuk dukungan ini adalah pendanaan untuk modal usaha UMKM. 3. Pinjaman dari bank. Pengajuan kredit usaha untuk modal usaha UMKM memiliki persyaratan tertentu. Salah satunya adalah agunan berupa fixed aset. Bagi sektor usaha mikro dan kecil, hal ini mungkin agak berat mengingat tidak semua pengusaha UMKM memiliki aset yang cukup. Yang keempat, ada angel investor. Angel investor merupakan seseorang yang bersedia memberikan dukungan berupa dana untuk pelaku usaha, khususnya para pejuang UMKM. Dana dari angel investor akan diberikan di awal usaha sebanyak 1 kali sebagai langkah pertama dari suatu usaha. Yang kelima, ada pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga yang dikelola oleh pemerintah seperti pegadaian, koperasi simpan pinjam, pasar modal, asuransi, dan lembaga penyelenggara dana pensiun. Meskipun bukan bank, tidak berarti kamu tidak bisa bebas dari bunga loh. Dari kelima, pendanaan modal yang lebih menguntungkan menurut saya adalah tabungan sendiri karena terbebas dari namanya bunga. Terus, kita juga bisa lebih memanage keluar masuknya modal yang dipakai. Pertanyaan kedua, apa kontribusi yang dapat diberikan oleh koperasi dan UMKM terhadap ekonomi Indonesia? Jelaskan dan berikan contoh. Yang pertama, ada menekan angka kemiskinan. Kehadiran UMKM sebagai bisnis berskala kecil sangatlah membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM berpotensi untuk menggunakan sumber daya manusia sesuai dengan keahlian dan pengalamannya, mulai dari orang yang bertanggung jawab pada proses produksi, pengiriman, hingga penjualan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM yang diperoleh dari umkmid.com, UMKM yang produktif dapat mempekerjakan lebih dari 107,6 juta masyarakat Indonesia sehingga memberikan kontribusi pendapat domestik bruto Indonesia sebesar 60,6%. Yang kedua, ada meratakan kondisi perekonomian masyarakat. Sebagai bisnis yang ditemukan di berbagai wilayah Indonesia, UMKM juga berperan besar untuk meratakan kondisi perekonomian masyarakat, khususnya yang termasuk sebagai masyarakat menengah ke bawah. Karena seperti yang telah disebutkan, UMKM bisa ditemukan di berbagai tempat, termasuk tempat yang jauh dari pemukiman modern seperti halnya di kota-kota besar. Berkat kehadiran UMKM, kesenjangan ekonomi antara masyarakat menjadi lebih sedikit. Makanya, kehadiran UMKM juga membantu pemerintah untuk mencegah terjadinya urbanisasi secara besar-besaran akibat masyarakat ingin memperoleh penghidupan yang layak di kota. Yang ketiga, menjadi sumber pemasukan devisa negara. Kontribusi yang dihasilkan oleh UMKM yang juga berperan penting bagi Indonesia ialah menjadi pemasukan negara dalam bentuk devisa. Seperti yang kita ketahui, saat ini tidak sedikit UMKM asal Indonesia yang mampu bersaing di dunia internasional dan mengekspor produknya ke berbagai negara. Bahkan berdasarkan data yang diperoleh oleh Kementerian
Koperasi dan UMKM, pada tahun 2017, devisi negara dari para pelaku UMKM mencapai angka 88,45 miliar, yang berarti telah terjadi peningkatan 8 kali lipat apabila dibandingkan pada tahun 2016. Contohnya, yang pertama ada kuliner, yang kedua ada toko kelontong, yang ketiga ada busana, yang keempat ada kerajinan tangan, yang terakhir, yang kelima ada otomotif. Pertanyaan ketiga, menurut saudara, apa saja faktor penghambat perkembangan UMKM? Yang pertama ada keterbatasan sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi salah satu penghambat UMKM yang cukup sering ditemukan. Yang kedua, masalah permodalan. Hingga saat ini, UMKM cenderung memakai modalan sendiri dalam mengembangkan suatu usaha. Yang ketiga, minimnya pengaturan manajemen. Yang keempat, ada sulitnya akses perizinan. Pertanyaan keempat, jelaskan prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Jawabannya, koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut. Yang pertama ada keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya juga usaha masing-masing anggota. Yang terakhir, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.